Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Babak final Piala Asia U17 akan digelar malam ini dan beberapa jam lagi akan segera dimulai, di mana di laga final ini mempertemukan tuan rumah Timnas U17 Arab Saudi melawan Timnas U17 Uzbekistan. Nah, tentu dengan keberhasilan Timnas Uzbekistan melaju ke babak final dengan hasil yang sempurna, mereka belum pernah mengalami kekalahan dari mulai babak grup hingga melaju ke babak final. Tentu ini menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi persepak bola Uzbekistan. Ya, bisa dibilang saat ini sepak bola Uzbekistan mungkin berada di level lain gitu ya, dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Karena ini juga menjadi fenomena baik di Asia maupun di dunia. Sepak bola Uzbekistan ini benar-benar menorehkan prestasi akhir-akhir ini ya. Bisa dibilang sepak bola Uzbekistan hampir mendominasi di semua kelompok umur ya. Bagaimana tidak ya, mulai dari Piala Asia U20 tahun 2023 mereka berhasil menjadi juara. Lalu di tahun berikutnya Piala Asia U23 mereka berhasil menjadi runner up, dan kali ini Piala Asia U17 mereka berhasil lolos ke babak final. Bukan tidak mungkin juga mereka bisa menjadi juaranya malam ini nanti. Nah, tentu dengan keberhasilan sepak bola Uzbekistan ya, terutama di kelompok umur ini, itu menjadi sebuah warning juga mungkin bagi negara-negara lainnya, ya khususnya juga Indonesia. Bagaimana kok bisa gitu sepak bola Uzbekistan ini benar-benar menjelma menjadi sepak bola yang negara yang menakutkan gitu. Ketika kita atau timnas kita bermain di event-event kelompok umur seperti U23, U20, U17, ketika kita satu grup dengan Uzbekistan, tentu kita sekarang deg-degan gitu jika kita bertemu dengan negara Uzbekistan ya, karena memang mereka benar-benar sangat superior di timnas kelompok umur ini, entah itu U17, U20 maupun U23 gitu. Jadi benar-benar Uzbekistan ini menjadi tim yang atau negara yang ditakuti di timnas kelompok umur gitu. Lantas ya, seperti apa sih rahasianya mereka bisa menjelma menjadi sepak bola yang berada di level lain saat ini? Nah, tentu memang Uzbekistan ini ada beberapa mengalami perubahan ya, khususnya mereka melakukan reformasi secara besar-besaran di dalam federasi, yaitu ada 3 aspek yang mereka perbaiki. Yang pertama yaitu mereka memperbaiki atau merenovasi fasilitas dan juga beberapa infrastruktur khusus untuk sepak bola. Itu pun juga dibantu oleh AFC. Lalu yang kedua, bagaimana mereka benar-benar serius meningkatkan profesionalitas di sepak bola Uzbekistan, entah itu timnas maupun di kompetisi domestik. Lalu yang terakhir juga mereka memikirkan bagaimana caranya untuk membina para pemain muda menjadi pemain yang benar-benar profesional. Nah, tentu dengan akhir-akhir ini Uzbekistan benar-benar prestasinya sangat menonjol di kelompok umur, akhirnya federasi mulai sadar bahwa mereka secara lambat laun ternyata di usia mudanya itu punya prestasi gitu di tim usia muda Uzbekistan ini gitu. Nah, dan tentu akhirnya mereka melakukan beberapa perombakan secara besar-besaran baik di timnas maupun di kompetisi domestik mereka. Biasanya Uzbekistan ini di kompetisi domestik itu selalu didominasi oleh salah satu klub ya, ada namanya Bunyodkor. Itu Bunyodkor ini selalu menjadi jawara di liga kompetisi Uzbekistan itu. Bahkan bisa dibilang setiap musimnya itu tidak ada
level kompetitifnya gitu. Nah, maka dari itu akhirnya Federasi Uzbekistan ini telah menemukan akar masalahnya bahwa para pemain muda mereka ternyata tidak cukup mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Dan akhirnya Federasi Sepak Bola Uzbekistan ini membuat kebijakan untuk membuat sebuah tim yang bernama Olympic FC untuk mengumpulkan para pemain muda yang bermain di klubnya masing-masing ini yang mereka minim menit bermain. Itu akhirnya dikumpulkan di satu tim ini dan mereka ikut kompetisi liga teratas sepak bola Uzbekistan. Nah, tentu juga dengan kebijakan seperti itu akhirnya diikuti juga oleh beberapa klub di Liga Uzbekistan, ya salah satunya Bunyodkor tadi yang biasanya mereka menominasi liga dengan memiliki pemain-pemain yang berpengalaman, pemain-pemain yang selalu tampil di timnas Uzbekistan. Akhirnya mereka merubah atau membuat suatu kebijakan yang cukup ekstrim. Mereka akhirnya saat ini hanya mengontrak para pemain yang usianya di bawah 25 tahun itu. Walaupun akhirnya dengan kebijakan yang cukup ekstrim itu, Bunyodkor saat ini secara prestasi turun itu di level kompetisi Uzbekistan, tetapi ini juga mendukung para pemain muda untuk mendapatkan jam menit bermain dan juga pengalaman. Dan akhirnya juga itu diikuti oleh beberapa klub lainnya di Uzbekistan. Dan akhirnya para pemain muda Uzbekistan benar-benar mendapatkan menit bermain dan juga mereka berkembang dengan pesat gitu. Seiring berjalannya waktu dan terus mendapatkan menit bermain dan berkompetisi di klubnya secara level kompetitif yang tinggi gitu. Berbeda di sebelumnya yang selalu didominasi oleh Bunyodkor. Dan akhirnya lambat laun para pemain muda mereka dilirik oleh beberapa klub top Eropa, ya salah satunya ada Faizullayev yang saat ini bermain di Liga Rusia bersama CSKA Moskow. Lalu juga yang terbaru yang paling viral yaitu adalah Abduqodir Kusanov yang saat ini sudah berseragam Manchester City. Nah, itu dua pemain ini juga menyulitkan timnas Indonesia saat itu ya di semifinal Piala Asia U23 tahun lalu. Nah, itu juga hasil dari beberapa perombakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola mereka gitu. Nah, dan tentu bukan tidak mungkin dengan keberhasilan Uzbekistan di kelompok usianya, nah itu akan diikuti juga oleh timnas seniornya yang ya saat ini juga banyak diisi oleh para pemain mudanya yang promosi ke timnas senior gitu. Bahkan saat ini mereka berpeluang untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia tahun 2026. Mereka saat ini di grup A berada di peringkat 2 di bawah Iran dan mereka hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan lolos. Nah, itu bisa dibilang bukan hal yang sulit bagi mereka ya untuk mendapatkan 3 poin sekaligus mengunci tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Nah, tentu dengan keberhasilan mereka merubah sepak bola mereka dan menjelma menjadi tim atau negara yang ditakuti saat ini, yang mereka juga itu bukan tidak langsung secara instan merubah sepak bola mereka. Mereka juga butuh beberapa waktu, butuh dukungan dari beberapa pihak juga, dari beberapa stakeholder juga untuk benar-benar bisa secara bersama-sama membangun sepak bola di negara mereka. Baik dari klub, federasi, pemain, begitupun juga media juga benar-benar sangat berpengaruh bagi keberhasilan sepak bola Uzbekistan saat ini. Nah, tentu dengan keberhasilan sepak bola Uzbekistan saat ini itu bisa menjadi contoh bagi Federasi Sepak Bola kita, PSSI ya. Memang saat ini kita timnas Indonesia benar-benar bisa dibilang sedang naik daun, yang ya berpeluang juga di kualifikasi Piala Dunia untuk lolos ke Piala Dunia dengan program naturalisasi diaspora gitu. Tetapi itu pun juga hanya jangka pendek ataupun menengah ya. Banyak sekali beberapa aspek yang belum diperbaiki oleh PSSI. Ya memang saat ini timnas sudah mulai
terlihatlah perbaikan dari timnas. Tetapi aspek-aspek lain seperti kompetisi, pembinaan usia muda, kompetisi usia muda itu benar-benar menjadi PR bagi PSSI ya gitu. Jadi semoga PSSI bisa mencontoh dari Federasi Sepak Bola Uzbekistan. Ya memang ini juga tidak bisa langsung instan gitu. Uzbekistan pun juga benar-benar membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Tetapi ya kalau kita tidak mulai dari sekarang, ya kapan lagi gitu. Seperti itu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.